hati. Negeri ini memanggilmu kawan, belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan, guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran, hargai potensi, tingkatkan prestasi, lahirkan profil pelajar Pancasila. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, kita menjalin kolaborasi. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, demi bakti pada Ibu Pertiwi. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua Primo. Hari ini kita belajar bersama sebelum dilakukan observasi di kelas. Ini tahapan yang pertama adalah pendampingan pembuatan RPP berdiferensiasi dan terintegrasi dengan pembelajaran sosial emosional. Jadi nanti kita belajar bersama Pak, belajar bersama bagaimana cara membuat RPP dari ilmu yang saya dapat dari program guru penggerak. Yang pertama, kita mengenal dulu pembelajaran berdiferensiasi itu adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu menurut kebutuhan belajar individu murid itu menurut Thomson. Itu jadi kita kadang salah mengartikan pembelajaran berdiferensiasi itu apa. Jadi murid ini harus diginikan, ini harus diginikan. Jadi kalau begitu itu malah kita yang repot sendiri. Jadi kita bisa mengelompokkan dari berbagai kriteria nanti yang bisa dijelaskan selanjutnya nanti agar kebutuhan murid itu bisa terpenuhi. Kemudian dari sini pembelajaran berdiferensiasi itu adalah serangkaian keputusan masuk akal dari seorang pendidik yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Itu yang pertama, itu ada yang dicetak tebal itu dengan menilai beberapa aspek. Yang pertama itu tujuan pembelajaran yang didefinisikan secara jelas. Kemudian guru itu menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid. Kemudian guru itu menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid itu untuk belajar. Kemudian yang terakhir itu ada manajemen kelas yang efektif dan tentunya penilaian yang berkelanjutan. Jadi pembelajaran berdiferensiasi yang pertama itu guru harus melaksanakan tujuan pembelajaran yang jelas sesuai dengan KIKD yang sesuai dengan silabus. Kemudian guru itu harus juga bisa menanggapi dan merespon kebutuhan belajar siswanya. Jadi setelah mengidentifikasi kebutuhan-kebutuhan itu juga harus direspon, tidak hanya diidentifikasi saja. Kemudian guru harus bisa menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar. Kemudian kalau bisa membuat lingkungan belajar itu pasti manajemennya kelas itu akan efektif. Yang terakhir adanya penilaian berkelanjutan. Penilaian ini bisa formatif atau sumatif dan tentunya ada refleksi dari siswanya. Kemudian dalam memenuhi kebutuhan belajar murid itu ada 3. Ya. Nanti bisa biasanya murid itu ada kesiapan belajar, minat murid atau profil belajar murid. Jadi di RPP itu biasanya ada 3 aspek tersebut yang bisa menjadi kelompok-kelompok dalam setiap kelasnya. Misalnya sistem kesiapan belajar bocah itu kalau di mesin itu biasanya ada pra gitu. Kalau misalnya di bubut kita harus bisa lulus dulu kompetensi apa, itu berarti di kesiapan belajar. Kemudian di minat
Kebetulan di SOK kan ada, kalau yang kurikulum merdeka itu ada peminatan, itu sudah memenuhi kebutuhan belajar murid. Kalau yang masih K13 itu peminatan, kalau saya biasanya itu pakai yang BMB itu loh Pak, bekerja, melanjutkan dan wirausaha. Jadi saya buat kelompok-kelompoknya itu mana yang ingin bekerja, mana yang ingin melanjutkan, mana yang berwirausaha. Dan materinya itu saya sesuaikan untuk yang bekerja, yang berwirausaha dan yang melanjutkan. Kemudian profil belajar murid ini yang biasa murid itu ada yang auditorik, linguistik atau visual. Ada yang murid kan bisa lewat pendengarannya Pak. Kalau misalnya contohnya anak saja di rumah itu mendengar saja sudah hafal. Ada yang harus nonton. Ada harus keduanya. Seperti profil belajar siswa itu di rumah misalnya kan ada yang sambil mendengarkan musik, ada yang sambil harus fokus, tidak ada boleh mengganggu. Itu bisa dilihat dari sini. Ini tidak harus semuanya diidentifikasi. Mungkin tergantung dari KIKD yang disampaikan, mana yang cocok ke siapa murid, minat atau profil belajarnya. Kemudian untuk memenuhi kebutuhan belajar murid, yang pertama kesiapan belajar. Nih, untuk murid yang contohnya ini, untuk murid yang telah memahami konsep keliling dan dapat melakukan operasi hitung kalau di matematika. Untuk murid yang telah memahami konsep keliling, seperti yang di mesin, itu kan ada hal dasarnya, ada harus tahu membaca gambar tadi dulu sebelum ke fresh atau debut. Ada misalnya pengukuran dulu, itu harus menguasai. Kalau tidak bisa itu otomatis tidak mungkin kita bisa melanjutkan ke materi selanjutnya. Kemudian minat itu adalah suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah pada siswa atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberi kepuasan diri. Contoh ini, Ibu Putih mengajarkan muridnya keterampilan membuat teks prosedur. Nah, setiap murid diperbolehkan untuk menulis dengan minat mereka. Anak yang memiliki minat terhadap memasak boleh membuat tentang cara memasak makanan tertentu. Murid yang minat dengan tangan boleh membuat teks prosedur tentang membuat sebuah produk kerajinan dan sebagainya. Jadi minat, misalnya peminatan siswa tersebut bisa digali terus disesuaikan dengan yang materi yang ada. Kemudian yang terakhir adalah profil belajar. Nah, seperti ini. Pakaian menggunakan banyak gambar atau alat bantu visual untuk menjelaskan, berarti itu mengakomodasi siswa yang harus dengan gambar. Kayak misalnya di produk pramusim kan harus ada gambar, ada cukup kita kalau di bengkel mungkin Mas gawena gini cerita anak bisa menangkap. Tapi kan ada anak yang harus gambar tidak bisa dijelaskan, membaca gambar saja sudah paham. Tapi juga ada anak yang bisa gambar butuh masih dijelaskan. Ini tergantung dari siswa-siswanya. Ini strategi diferensiasi ada 3. Ada diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Kalau diferensiasi konten itu adalah konten apa yang kita ajarkan kepada murid. Jadi misalnya kalau seperti tadi ya, untuk yang berwirausaha kita ajarkan apa, yang melanjutkan kita ajarkan apa, yang bekerja kita lanjutkan, berarti guru tersebut menggunakan strategi konten. Kalau diferensiasi proses itu prosesnya dalam pembelajaran itu mungkin Pak Demo membuat pakai discovery learning, anak yang ini dibuat pakai BCBL, mungkin yang anak ini dibuat metode pembelajaran yang lain. Itu disesuaikan dengan anak-anak yang sudah diidentifikasi oleh Pak Demo tadi. Kemudian yang diferensiasi produk itu guru itu membebaskan anak untuk mengeluarkan beragam produk. Kalau misalnya di presentasi
Ada anak yang suka pakai PPT, berarti ya pakai PPT. Anak yang bisa menjelaskan pakai karton, itu hasilnya itu terserah anak, yang penting tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai. Untuk penilaian dalam pembelajaran diferensial itu ada 3, ada for, of, dan as. For itu penilaian yang dilakukan selama berlangsung proses pembelajaran dan biasanya digunakan sebagai dasar untuk perbaikan pembelajaran. Of itu penilaian yang dilaksanakan setelah pembelajaran selesai, berfungsi sebagai penilaian semakin. Kalau as itu penilaian sebagai proses belajar dari murid secara aktif dalam kegiatan tersebut. Biasanya kalau for dan as itu penilaian formatif untuk peningkatan pembelajaran, yang assessment of learning itu biasanya penilaian sumatif yang menilai pemahaman siswa, misalnya ulangan harian, ulangan semesteran dan lain-lain. Yang menjadi mungkin banyak kekurangan kita itu cuma menggunakan assessment of learning. Jadi ulangan hasilnya berapa, berarti anak itu belum paham atau tidak. Padahal penilaian for dan as sebagai penilaian formatif untuk penilaian pembelajaran kita masih sering kita abaikan. Itu yang pembelajaran diferensiasi. Kemudian nanti pembelajaran diferensiasi diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Ini menyangkut untuk sosial dan emosional anak. Jadi kita tidak tahu misalnya murid di rumah itu bagaimana, ada masalah apa. Padahal kita sebagai guru kadang murid di kelas dikasih pembelajaran semua harus paham. Kita sebagai guru kan kadang juga di rumah ada masalah apa, murid-murid juga tidak tahu masalah kita. Tahunya kita harus mengajar, menyampaikan materi, dan semuanya will be senang. Pembelajaran sosial dan emosional itu adalah pembelajaran yang secara kolaboratif oleh seluruh komunitas sekolah. Ini dibuat lingkungan tidak cuma antara guru dan murid, tapi lingkungan sekolah harus mendukung. Ini pembelajaran sosial emosional itu yang pertama adalah kesadaran diri, kemampuan untuk memahami perasaan, emosi, dan nilai-nilai dari diri sendiri dan bagaimana pengaruhnya dalam perilaku berbagai situasi dan konteks kehidupan. Contoh mungkin yang dimasukkan di kegiatan NPP itu misalnya dapat menggabungkan identitas pribadi dan identitas sosial, mengidentifikasi kekuatan aset diri dan budaya, sampai mengembangkan minat dan menetapkan arah tujuan hidup. Benarnya kalau advokasi mengajar di kelas itu pembelajaran itu pasti mungkin sudah dilakukan, cuma kadang kita tidak sadar, oh ternyata kita sudah melakukan pembelajaran sosial dan emosional. Contohnya paling modern misalnya di diskusi kelompok, itu pembelajaran sosial dan emosional itu sudah mencakup banyak sekali di kelompok, presentasi, mengeluarkan pendapat dan lain sebagainya. Kemudian manajemen diri. Manajemen diri itu kemampuan untuk mengelola emosi, pikiran, dan perilaku diri secara efektif. Contohnya mengelola emosi diri, mengidentifikasi dan menggunakan strategi pengelolaan, sampai mendemonstrasikan kendali diri dalam kelompok. Dan di diskusi anak itu bagaimana pendapatnya harus pendapat itu gini-gini, harus ini, berarti dia belum bisa untuk manajemen diri. Kemudian kesadaran sosial. Kesadaran ini kemana untuk memahami sudut pandang dari orang lain, dari diri sendiri dan orang lain, untuk bisa diterima dari pendapat kita maupun pendapat orang lain. Misalnya dalam diskusi kelompok itu dia harus menghargai pendapat orang lain, mempertimbangkan pandangan atau pemikiran orang lain, dapat mengakui kemampuan atau kekuatan orang lain, kemudian bisa berempati kepada teman kelompoknya. Kemudian yang keempat adalah keterampilan berrelasi, kemampuan untuk membangun dan mempertahankan hubungan-hubungan yang sehat dan suportif. Contohnya pada saat diskusi itu bisa berkomunikasi dengan baik, dapat mengembangkan
hubungan positif sampai dia itu bisa membela hak-hak orang lain. Jadi dalam kelompok itu relasinya itu harus baik. Kemudian yang terakhir adalah pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Itu biasanya dalam diskusi kelompok itu kan memilih keputusan atau memilih pendapat teman yang bagus itu yang harus dipertanggungjawabkan untuk dipublikasikan. Contoh menunjukkan rasa ingin tahu ketertiban pikiran dan lain sebagainya. Ini tadi yang saya sampaikan contoh RPP berdiferensiasi yang terintegrasi dari kompetensi sosial ekonomi. Ini saya sampaikan RPP saya yang mungkin bisa menjadi referensi Pak Primo untuk nantinya membuat RPP. Nah, seperti biasa ini bagian-bagian RPP seperti biasa seperti yang disampaikan atau sesuai dengan satuan pendidikan dari satuan pendidikan sampai alokasi waktu dan sebagainya. Kemudian kompetensi isi, kompetensi dasar, indikatornya bisa. Kemudian ini yang pertama tadi menetapkan tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran biasanya ada A, B, C, D, audien, behavior, condition, dan degree. Nanti biasanya ada di sini. Kemudian materi, nah ini di model dan metode pembelajaran. Ini saya memakai discovery learning, berarti saya menerapkan pembelajaran dengan strategi diferensiasi proses. Berarti saya mencoba menggunakan pembelajaran diferensiasi dengan strategi diferensiasi proses. Kemudian nanti kegiatan ini yang pertama setelah salam akhir dan lain sebagainya. Pertama saya mencoba menilai perasaan siswa pada saat itu. Jadi misalnya boleh dengan ajukan jari atau menuliskan stick-note dan lain-lain, itu berarti siswa secara kompetensi sosial emosional itu bisa kesadaran diri meluapkan emosinya saat itu. Kemudian dikasih motivasi dan lain sebagainya, itu juga mencakup kesadaran dirinya. Kemudian saya mencoba mendiferensiasi anak itu berdasarkan minatnya itu dengan pakai peta konsep impian siswa. Jadi anak itu minatnya setelah lulus nanti sebagai pekerja, melanjutkan atau berwirausaha. Jadi saya menggambar seperti itu. Jadi nanti ada 3 kelompok. Nah, dalam pembagian itu apa anak-anak menyampaikan impiannya itu berarti anak itu kompetensi sosial ekonominya itu manajemen diri. Jadi menata dirinya, menyampaikan pendapatnya, saya nanti mau jadi apa. Kemudian yang pembelajaran diferensialnya itu dapat mengetahui kebutuhan siswa dari aspek minat tadi. Dan sifat diberi penjelasan dibagi jadi 3 kelompok tadi yang berisikan terserah anak-anak itu berdasarkan peminatannya. Kemudian saya buat PPT-nya. PPT-nya ini saya jadi buat PPT, bisa buat gambar juga. Kan ada anak-anak yang harus dijelaskan dengan gambar, ada yang butuh PPT dan lain sebagainya. Ini coba berarti saya mengetahui aspek kebutuhan siswa dari gaya belajar siswanya tadi. Jadi memenuhi kebutuhan siswanya masing-masing. Kemudian saya jelaskan, kemudian saya beri rangsangan berupa gambar dan lain sebagainya. Kemudian ini saya buat kelompok, dan dari kelompok tadi anak tadi disuruh ada tugas. Kalau tugas saya kan membuat misalnya langkah kerja. Jadi kan ada 3 kelompok tadi Pak, yang bekerja, melanjutkan dan berwirausaha. Yang bekerja itu saya suruh buat langkah kerjanya, dan yang melanjutkan itu nanti teori, saya suruh buat teori tentang benda tersebut. Nah, yang berwirausaha saya suruh
membuat yang seperti yang PKK itu tabel perhitungan nilai barang tersebut. Jadi nanti setelah itu anak itu berdiskusi, dan dalam berdiskusi itu akan muncul keterampilan berrelasi antar siswa. Kemudian dalam diskusi tersebut saya juga menerapkan assessment for learning. Jadi bagaimana sikap siswa dan lain sebagainya. Jadi sambil siswa itu bekerja sama, saya juga buat checklist untuk menilai sikap-sikap siswa dalam kelompok tersebut. Kemudian hasilnya itu saya serahkan kepada anak-anak. Mungkin ada yang hackathon, ada yang maju saja untuk presentasi dan lain-lain. Itu berarti menerapkan diferensi produk. Kemudian anak itu bisa presentasikan di dalam kelasnya, itu berarti anak melaksanakan kompetensi sosial emosional itu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Kemudian kita menarik kesimpulan bersama, berarti itu assessment as learning, mengetahui pemahaman siswa. Tidak harus dengan nilai, dengan ditanya saja, nak gimana tadi, bagus, paham atau tidak, itu berarti kita sudah melakukan penilaian. Dan anak menyampaikan itu berarti anak sudah menerapkan kompetensi sosial yang kesadaran sosial. Sampai selesai memberikan kesimpulan, terus yang terakhir biasanya yang mungkin kita selama ini lupa itu adalah refleksi. Bagaimana perasaan hari ini, bagaimana pembelajaran ini, dan biasanya saya tanya itu ide atau kebutuhan siswa itu yang bagaimana untuk pembelajaran selanjutnya agar bisa terlaksana. Setelah selesai, ucapan salam, sudah selesai. Untuk yang lain, tarik penilaian dan sebagainya, sikap dan itu bisa nanti Pak Dewa sendiri. Pada intinya di kegiatan tadi bisa memunculkan pembelajaran diferensiasi dan pembelajaran yang kompetensi sosial emosional. Ini Pak penjelasan untuk pendampingan tadi, mungkin ada yang bisa didiskusikan itu. Terima kasih Pak Triyododo atas ilmu yang diberikan kepada saya. Itu sesuatu yang sangat menarik terkait dengan dari sisi pembelajaran dan kompetensi sosial emosional tadi, dua hal yang baru bagi saya. Ada beberapa yang masih perlu saya tanyakan. Yang pertama terkait dengan diferensiasi tadi. Ketika kita melakukan pembelajaran diferensiasi, itu kan ada macam-macam diferensiasi proses, diferensiasi produk. Misalnya ketika kita sudah ada di peminatan tadi, peminatan kan kita di kurikulum PTN kan sudah diklasifikasikan, nanti kan tidak sama. Tadi di peminatan itu tidak perlu diferensiasikan, kan sama. Tetapi ketika misalnya ada diferensiasi proses, kemudian juga dikombinasikan dengan diferensiasi produk, itu kira-kira strateginya bagaimana? Ya, strateginya gini. Salah satu proses tadi saya bisa mengambil di penjelasan akhir, tapi di diferensiasi produk, kalau tadi produknya harus berbeda. Tidak harus berbeda. Kalau diferensiasi produk, itu kan strateginya begitu. itu tergantung Pak, tergantung strategi panjenengan. Jadi misalnya semuanya itu di konten, proses, produk harus muncul semua, tidak. Itu tergantung dari KIKD-nya, tujuan pembelajaran. Kalau misalnya saya menerapkan pembelajaran, siswa dapat membuat teknologi tepat guna. Nah, berarti kan diferensiasi produk bisa beda-beda. Misalnya ada yang membuat pajak bawah, ada yang membuat mobil jagung dan lain-lain. Tapi kalau misalnya siswa dapat membuat roda gigi, itu kan berarti produknya sama. Jadi Pak Dewa strateginya yang diferensiasi yang kontennya. Nah,
ya sama konten atau proses. ya gitu. Itu tidak harus semua modal, tidak harus tergantung KIKD-nya dari Kan juga karakteristik tema yang dia karakteristik yang tema yang tertentu. Kemudian yang kedua terkait dengan KSE tadi. KSE kan kita saat ini di kurikulum Merdeka itu kan sudah ada P5 ya. Itu nanti persinggungannya di mana? Karena kita juga kan mestinya juga munculkan nilai-nilai kemandirian, nilai-nilai kebinekaan dan sebagainya. Nah itu nanti ketika sudah benar dengan KSP itu nanti bagaimana tekniknya? Ya itu yang itu beda dari setiap karakteristik mapel masing-masing itu bisa memunculkan itu. Jadi kalau KS itu mungkin lumayan agak mudahnya itu kita itu kadang sudah menerapkan itu, tapi kita tidak sadar sebenarnya kita sudah menerapkan. Jadi itu mungkin kalau di P5 sudah ya P5, kalau pas di ini fokus ke kelas panjenengan sendiri. Kalau misalnya dengan bubut atau fresh, ya itu yang dimunculkan yang di situnya. Misalnya kalau bubut fresh, kayak misalnya panjenengan anak disuruh pinjam alat, terus mengembalikan sesuai alat yang pinjam, itu sudah memunculkan KSK tersebut. Jadi kalau dihubungkan dengan P5 itu P5 nya sendiri dan sendiri. Jadi sama-sama memunculkan KSI-nya itu. Iya, yang mempertegas bahwa tindakan ini adalah KSI itu. Iya. Yang penting kita fokus ke nilai KSI. Iya. Enggak perencanaan dan gitu. Yang mungkin sementara itu boleh dulu untuk kaitannya. Oh iya, satu lagi tadi kaitannya dengan tes tadi ya, penilaian gitu. Terkait dengan penilaian tadi kan ada penilaian for us and off gitu. Salah satunya itu yang ketika kita menggunakan job sheet karena tadi itu apakah kita bisa masukkan ke salah satu strategi penilaian S gitu. Iya. Kalau job sheet kan seperti tes semati Pak. Jadi job sheet kan kalau misalnya di teknik kan penilaiannya kan berarti sudah ada norma-norma itu Pak. Kalau misalnya toleransi itu tidak bisa merubahnya. Kalau misalnya kan 1 mili ya 1 mili, dan itu termasuk yang cuma kadang kita yang untuk menilai itu dari sikap siswanya pada saat. Kalau saya biasanya itu saya buat pengamatan Pak. Jadi bukan saya yang nilai, jadi temannya sendiri. Jadi kalau misalnya si Agus sama si Budi dalam satu kelompok, kalau pas penilaian A yang semakin itu mungkin kita yang buat sendiri. Tapi kan kadang ada beberapa mesin yang harus kita awasi dan menilai ya temannya sendiri. Bagaimana langkah kerjanya, bagaimana memakai APD tidak. Biasa saya kasih checklist saja Pak. Oh dia sudah memakai, sudah pakai, dan itu sudah termasuk penilaian formatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Timo. Siang Mbak. Rencananya kami minta tolong nanti sebenarnya besok kan saya mau observasi di kelas Pak Timo. Jadi ya sebelum observasi besok ini ada pra observasi yang saya minta data-datanya dari panjenengan untuk mengenai besok yang akan Pak Bimo sampaikan ke kelas. Untuk besok pelajarannya Pak. Teknik Pemesinan Press. Kelas 11. Ya, untuk tujuan pembelajarannya Pak. Di tujuan pembelajaran yang awal ini ada 3 tujuan pembelajaran. Yang pertama, serta didik dapat menjelaskan jenis dan ukuran mesin press dengan benar. Dapat menjelaskan jenis dan ukuran mesin press dengan benar. ukuran
berdasarkan jenis, ukuran, dan pekerjaan tertentu sesuai dengan SOP. sesuai Dengan SOP. ada lagi Jadi 3, peserta didik mampu mengidentifikasi jenis dan ukuran mesin untuk pekerjaan tertentu dengan benar. Kemudian ada 3 tujuan. Siswa dapat menjelaskan jenis dan ukuran mesin press dengan benar. Siswa mampu membedakan mesin press berdasarkan jenis, ukuran dan pekerjaan tertentu sesuai dengan SOP. Kemudian siswa mampu mengidentifikasi jenis dan ukuran mesin untuk pekerjaan tertentu dengan benar. Kemudian area pengembangan yang tidak dicapai, Area pengembangan yang akan tercapai karena yang pertama terkait dengan siswa mampu menjelaskan jenis dan ukuran. Siswa nanti akan minta diskusi kelompok untuk mendiskusikan tentang jenis, ukuran mesin berdasarkan pengamatan, berdasarkan referensi yang mereka dapatkan baik dari perpustakaan, baik dari internet maupun secara pengamatan langsung. Jadi ini melatih mereka untuk pengembangan di bidang bagaimana mereka kepercayaan diri, kesadaran diri ini mereka gali dengan masing-masing tukar pikiran, diskusi. Kemudian yang kedua terkait dengan membedakan mesin press, jenis ukuran. Setelah mereka mendapatkan diskusi dengan berdasarkan teori tadi, mereka akan melakukan pengamatan langsung yang bersifat berbengkel sehingga mereka betul-betul bisa real. Oh ini loh jenis yang seperti ini, ada yang jenis mesin press untuk ball fresh bisa diploksikan untuk ngebot, juga untuk fresh, ada juga yang khusus dengan jenis vertikal, universal, sehingga mereka secara real gambaran mereka tentang sebuah pekerjaan itu kelihatan. Oh ini memang hanya untuk pekerjaan ini. Oh ini hanya untuk pekerjaan yang kecil-kecil atau yang besar. Itu mereka tahu. Jadi secara jenis mereka sudah bisa punya bayangan bahwa gambar benda yang akan dikerjakan di sini itu ya segitu. Kemudian juga bagaimana operasionalnya setelah mengamati hasil mereka akan tahu operasionalnya seperti ini harus difungsikan mesin listrik misalnya untuk mesin press ya ball press itu tidak bisa untuk pemakanan tertentu. Jadi ada sesuai prosedur yang harus dipatuhi karena ada beberapa kasus ketika tidak sesuai dengan SOP mesin atau jenis-jenis tertentu akan menjadi bumerang bagi keselamatan kerja yang Dan yang ketiga terkait dengan identifikasi. Setelah semua siswa berdiskusi untuk pengamatan langsung dan bisa membedakan, mereka akan bisa mengidentifikasi sebenarnya ini akan melatih ya tadi yang pertama yang kedua tadi akan melatih bagaimana siswa itu lihat mampu membangun selain kesadaran diri tadi juga mampu membentuk diferensiasi dalam artian mereka mampu komunikasi secara efektif. Kemudian yang ketiga tadi dengan identifikasi itu nanti siswa menjadi keterampilannya semakin bisa meningkat. Ini yang
diharapkan dari tiga negara. Jadi ada pengembangan juga karena pakai diskusi Pak. Diskusi itu luar biasa sekali untuk siswa itu bisa berlatih percaya diri dalam menyampaikan pendapat, saling bertukar pikiran, saling menghargai dan lain sebagainya. Kemudian tadi dalam peralatan itu siswa itu bisa langsung, intinya itu siswa bisa mentaati sesuai dengan prosedur. Jadi itu yang Pak Bimani kembangkan untuk kedepannya mungkin sangat berguna sekali dalam pekerjaan atau praktek siswa selanjutnya. Kemudian dalam presentasi itu siswa itu bisa bertanggung jawab atas diskusinya, bisa berkomunikasi dengan efektif, yang itu mungkin menjadi kekurangan siswa selama ini. Bagi siswa di depan kelas itu masih deg dan lain sebagainya. Jadi Pak Bimo mencoba melatih seperti itu Pak. Ya. Kemudian strategi yang dipersiapkan Pak untuk nanti pembelajaran ini bagaimana? Dan saya bisa sampaikan di awal, jadi di area pengembangan tadi kita melakukan strategi diskusi dengan terlebih dahulu siswa menggali referensi baik dari perpustakaan. Jadi kita kan perpustakaan dekat, kita masukkan siswa ke perpustakaan dan juga untuk browsing. Saya menentukan tema-tema itu, tema-tema yang harus dipelajari, kita batasi karena terbatas waktu juga harus diatur. Setelah itu kita kembali ke ruangan bengkel, kemudian siswa nanti mengamankan, mencocokkan dengan data dengan realnya, baru setelah itu kita diskusikan. Jadi dari situ nanti akan terbentuk gambaran secara lebih utuh terkait dengan kompetensi. Jadi jenis ukuran itu betul-betul didapatkan secara teori maupun secara real di fakta. Jadi strategi yang tadi yang pertama itu anak menggali informasi dari manapun, dari buku, dari kedua di internet, tetap materinya sudah Pak Bimo batasi. Kemudian anak juga secara langsung mengamati seperti observasi di bengkel, jadi mencocokkan di browsing. Ternyata hasilnya ini, jadi anak itu mengetahui langsung dan nanti bisa didiskusikan bersama dengan Bapak Bimo, dengan kelompok dan lain-lain, nanti terus langsung bisa diimplementasikan. Ya. Pak ini terima kasih Pak bagi catatan kami luar biasa, dari tujuan pembelajaran sampai tadi strategi dan arah yang akan dikembangkan. Kita bertemu besok di observasi di kelas Pak Bimo. Semoga dengan strategi ini bisa berhasil, anak-anak bisa, yang penting itu anak nyaman, anak senang. Kalau anak-anak itu bisa beraktivitas, insya Allah anak itu tidak jenuh gitu ya. Terima kasih Pak untuk pra-observasinya. Semoga kita bisa melaksanakan pengamatan di kelas besok. Ya, sebelum masuk ke situ, besok ketika kita mohon maaf, tidak diperbolehkan diperbolehkan kita membawa siswa dalam beberapa ruang. Tidak apa-apa, itu memang kadang tidak sesat biar tidak di ruang terus Pak. Jangan kita harus ke bengkel, sekarang nanti kita ikuti biar yang penting anak itu beraktivitas sehingga anak itu kembali. Oke, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita bersyukur dan kembali dari pembelajaran kita hari ini, yaitu pembelajaran informasi dan press. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang macam-macam mesin press dan kegunaannya, juga terkait dengan klasifikasinya. Jadi hari ini kita akan belajar tentang itu. Tapi sebelumnya terlebih dahulu akan saya saji dulu
Sehat semua hari ini? Ada yang sakit barangkali? Ada. Oke, saya mulai dari Ahmad Ridho. Berapa lama ini? Terus apa? Alvin ada? Andrean? Andri? Adrian? Siva? Bintang? Dava? Dava Abi? Pani? Gangga? Kamu masih kurang sehat apa enggak? Kurang sehat? Kurang tidur? Oh enggak? Sudah siap pelajaran nanti mas ya? Pani, Gangga, Joko? Khairul? Latifah? Rayana? Ardiansa? Dava? Ini hadir semua ya? Sampai belakang? Iqbal? Ya. Baiklah, terima kasih sudah hadir dan tepat waktu. Kalian luar biasa hari ini, semangatnya penuh sehingga hadir tepat waktu. Apa ada lagi yang terlambat, Mas? Mas siapa nih? Tapi dari mana Mas Tapi? Kamu tadi tidak sempat takut nggak? Tidak, Pak. Enggak. Ya, Pak. Jadi semuanya sudah siap belajar semua? Kemarin kita sudah mengenal tentang definisi mesin pres. Coba sebutkan ulang Mas untuk mengingat kembali. Ini Mas Damarsa mana? Damarsa. Oke. Mas Fauzi, mesin pres itu apa? Mesin pres, Pak. Ya. Definisi mesin pres kemarin apa? Ya Mas, silahkan pakai bahasa kamu sendiri nggak apa-apa. Mesin pres adalah Super. ayo bisa dibantu juga Mbak Siva. Mesin pres adalah Mesin pres adalah mesin yang membantu perubahan, membuat perubahan atau memperbaiki permukaan bidang kerja. Jadi mesin pres adalah mesin perkakas yang dipakai untuk apa? Untuk memperbaiki perubahan atau mengurangi permukaan benda kerja yang bentuknya adalah datar bukan silindris, gitu ya. Itu materi kemarin. Sekarang kita akan lebih jelas lagi mengenal dengan jenis-jenisnya. Ya. Apa ada jenisnya bermacam-macam tuh Pak? Gitu ya. Ada pertanyaan begitu, apakah jenisnya macam-macam atau Pak? Mesin pres Pak nggak cuma satu toh? Jenisnya macam-macam sesuai dengan kegunaannya. Gitu ya. Jadi nanti kalian akan belajar jenis-jenis ini. Ya, jadi jenisnya juga. Kalau kalian ada jenis laki-laki, ada perempuan. Kalau mesin itu ada yang besar, ada produksi kecil. Nah di mesin pres ini juga kalian harus jelas dulu jenisnya apa saja. Nah ini nanti kalian harus tahu memperdalami. Jadi materi kali ini kalian akan saya tuliskan tujuan pembelajaran hari ini. Ya, yang pertama, minta tolong Mas Anto ada yang harus Mas minta tolong Bunda. Oh ya, mohon maaf tadi yang bajunya belum dirapikan, tolong segera dirapikan untuk Mas Lana ini bajunya belum rapi. Yang belum rapi sebenarnya silakan di
Oke, jadi dulu. Pelaksanaan bagus nggak? Bagus lagi kalau adanya. Kalau seperti ini masuk Kopassus atau tentara cocok nggak? Ini mestinya apalagi kalau tentunya di Oke. Terima kasih Mas Lana. Oke, tujuan pembelajaran hari ini tujuan dan saya catat ya. Oke, yang pertama saya bacakan dulu. Silakan Anda yang bantu saya untuk baca, Mas. Nomor 1, peserta didik. Yang pertama, peserta didik dapat menjelaskan jenis dan ukuran dengan benar. Jadi yang pertama tujuan belajar kita ini, kalau kalian mampu menjelaskan ini loh jenis mesin press vertikal, ini loh jenis mesin press universal, itu berarti tujuan hari ini kalian sudah tercapai. Kemudian yang kedua, Mas, baca. Jadi mampu membedakan untuk pekerjaan yang besar menggunakan jenis press yang ini, untuk pekerjaan yang massal menggunakan mesin press yang ini. Ya, jadi kalau kalian sudah mampu menjelaskan itu, bisa mengetahui kegunaan mesin ini untuk pekerjaan ini, maka
berarti kalian hari ini pelajarannya sudah tercapai, kalian sudah paham pelajaran hari ini. Kemudian yang ketiga, bacakan ya, setelah didik dapat mengidentifikasi jenis dan ukuran mesin untuk sebuah pekerjaan sesuai dengan SOP. Jadi setelah kalian bisa membedakan, maka kalian bisa mengidentifikasi, oh yang ini kan tadi hanya membedakan saja, oh yang ini pasnya untuk pekerjaan ini. Ya, jadi ada 3 pelajaran hari ini. Karena itu kita hari ini harus belajar apa? Jenis, ukuran, dan pekerjaan yang mungkin. Untuk itu kalian bisa mempelajari pelajaran materi ini. Kita akan ke perpustakaan untuk mencari referensi tentang itu. Kalian catat beberapa hal yang penting sesuai dengan materi hari ini, jenis dan pekerjaannya, ya, macam-macam phrase. Kemudian setelah itu kita akan dilanjutkan dengan field trip. Ya, field trip. Tahu trip ya? Ya, trip itu kunjungan. Jadi kalau kalian itu ada apa namanya itu yang trip, my trip itu artinya my trip is my adventure, ya betul. Nah, itu artinya kalian hidupku adalah my trip, my adventure itu perjalanan hidupku adalah untuk berkeliling, petualang. Terima kasih atas koreksinya. Jadi kita akan berpetualang, tapi berpetualangan di bengkel di sosial media. Oke, kita akan pertama berkunjung ke perpustakaan. Silakan dimulai dari sebelah sini dulu untuk keluar menuju ke perpustakaan. Silakan bawa buku catatan untuk menulis hal-hal yang penting. Nanti di sana juga ada baiknya kalian manfaatkan untuk ya silakan. Mas, ayo. Silakan duduk di tempatnya, Mas. Lesehan berapa? Mulai orang. Gimana percaya Pak? Saya tanyakan di kelas. Jenisnya aja Mas, jenisnya kurang. Selamat datang di bengkel mesin pres. Kita akan mencocokkan antara teori yang ada di perpustakaan tadi, yang kalian pahami, yang kalian pelajari di internet, ya. Sudah jenis-jenis mesin pres. Kita akan lihat yang kita punya. Kalau kita bicara yang kita tidak punya, ya bisa. Kita lihat yang kita punya. Ini ada deretan mesin pres yang sebelah sini, kalian amati. Yang sebelah sini juga ada, yang sebelah sini juga ada. Ini mohon maaf, memang tempatnya tidak sama. Dengan mesin ini kok tidak jadi satu dengan mesin sana karena datangnya mesin berbeda-beda. Jadi silakan diamati, karena ini di bengkel, mohon untuk bisa mematuhi tata tertib di bengkel. Nggak boleh uyek-uyekan, maka nanti yang melihat di sana nanti 6 orang dulu atau 9 orang dulu. 9 orang jadi 3 kelompok, nanti ini kelompok 3 orang di sana, ini 3 kelompok, ini 2 kelompok lagi. Jelas ya? Oke.
masing-masing punya waktu 5 menit untuk pengamatan ya, nanti kita kembali lagi. Oke, silakan kelompok ini. Nah, dibalai. Kalian amati dari sini. Nah, jenisnya sudah semi otomatis. Ini ada panel untuk apa namanya, otomatisnya. Ini ada panel untuk menghidupkan. Ini ada eretan atau geretan. Ini juga. Ini bagian-bagian ini nanti kita akan tahu. Tapi ini jenis mesin ini adalah jenis mesin vertikal atau horizontal. Vertikal atau horizontal. Vertikal. Ya, kalau ini kita tahu mesin ini jenis vertikal. Oke, ada pertanyaan? Ini kita geser ke mesin kanan. Dan ini belum ada kontrol yang menggunakan perangkat IT untuk hitungannya di sini. Jadi masih manual sekali, tapi walaupun manual ini mengkok, artinya kokoh, ya bahasanya kokoh sekali. Oke, kita geser ke sana. Ini sebetulnya bisa untuk vertikal juga dengan mengganti posisi kepala di sini. Tapi ini difungsikan sebagai mesin press horizontal. Sebetulnya ini bisa vertikal dan horizontal. Kalau vertikal dan horizontal jadi satu, namanya universal. Ya, jadi ini bisa digunakan untuk membantu produk gigi. Biasanya yang horizontal itu biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang produk gigi, kemudian yang menggunakan tenaga horizontal bisa. Oke, ini juga beberapa mesin yang sebelah sana. Ini sama, tapi ini bisa. Kok ada ininya Pak? Iya, karena ini bisa difungsikan sebagai bor, juga bisa difungsikan sebagai press. Ya, namanya mesin bor press. Nah, mesin bor press ini biasanya untuk pekerjaan-pekerjaan yang kecil, bukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi kalau kecil, dimensinya kecil, insya Allah bisa dikerjakan dengan kecil. Kita sudah masuk ke perpustakaan untuk mencari referensi. Kita juga sudah melihat di bengkel file trade ya, ke bengkel television press. Saya minta salah satu di antara kalian untuk menyampaikan apa yang kalian dapatkan tadi di perpustakaan dan kenyataan di bengkel. Silakan salah satu. Siapa? Oke, ya silakan sampaikan tentang jenis-jenis mesin press dan penggunaannya. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asyika Oktaviana, nomor absen 07 dari kelas 11 TPM 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pengamatan saya di bengkel press tadi, yaitu bengkel press milik SMK 1 Pledoi. Saya melihat beberapa jenis di bengkel press tadi, yaitu ada jenis bengkel press atau mesin bubur horizontal, universal, dan vertikal. Untuk masing-masing tadi perbedaannya bisa tahu ya, penggunaannya ya ada apa? Penggunaannya untuk yang horizontal, timur ya. Ini biasanya Oke, sampai di sini jenis-jenisnya. Silakan dibantu yang lainnya untuk apa namanya pekerjaannya. Jadi kalau yang mesin tadi atau lanjutkan, kalau yang mesin sebelah barat tadi yang vertikal biasanya digunakan untuk mengpress apa, kemudian yang horizontal untuk apa. Jadi pekerjaan tadi, yang press tadi saya sampaikan untuk pekerjaan yang mendasar, untuk permukaan lurus, kemudian lagi ketinggalan, terus lagi. Sudah ya. Nah, untuk yang sudah horizontal, yang lengkapi mas. Yang horizontal tadi buat untuk apa? Membuat produk gigi dan semacamnya. Oke, sampai sini ada pertanyaan untuk jenisnya. Jadi ada berapa jenis? 3 jenis yang kita kenal secara umum. Yang pertama
vertikal. Yang kedua Horizontal. yang ketiga yang vertikal itu pekerjaannya arahnya vertikal, datang pisaunya dari arah vertikal. Kemudian yang horizontal datang pisaunya dari arah horizontal. Jadi pekerjaannya apa ya? Pekerjaan yang bisa dikerjakan secara vertikal yang menggunakan mesin vertikal. Ini ya. Oke. Terima kasih Mbak Siva. Silakan diteruskan. Ada yang mau tambahkan? Silakan. Ada yang mau tambahkan? Ayo. Silakan. Oke. Sudah jelas semua? Untuk selanjutnya sedikit saya sampulkan dari pernyataan kali ini, belajar hari ini, bahwa yang kalian perlu ketahui ada 3 mesin jenis mesin press, yaitu tadi yang pertama ini masing-masing peruntukannya untuk pekerjaannya sesuai dengan kemampuan mesin masing-masing. Ini yang kita perlu belajar hari ini, dan besok kita akan belajar tentang bagian-bagiannya. Oke, untuk bagian-bagiannya besok ada usul bagaimana kita belajarnya, mengenanya bagaimana bagian-bagian mesin. Langsung ke bengkel ditunjukkan atau teori dulu? Lebih enak begitu. Ya, besok kita akan langsung. Besok saya akan tunjukkan bagaimana yang. Untuk hari ini kita cukupkan pelajaran hari ini. Semoga kita semakin paham dan besok akan menjadi ilmu yang bermanfaat, sehingga kita ketika sudah praktek kita tidak praktek yang sama teori. Harusnya teori mendasari praktek agar sesuai dengan standar internasional. Itu saja. Terima kasih. Pelajaran hari ini kita tutup dengan doa. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Sebelum saya akhiri, jangan lupa besok dipersiapkan pelajarannya, dan silakan nanti ulangnya dirapikan tempat duduknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Timo, Bu Rohman, telah menyempatkan waktunya dalam segala kesibukannya. Untuk hari ini kita akan melakukan pasca observasi. Kemarin juga saya bersama Pak Timo itu berdiskusi bersama, belajar bersama. Yang pertama itu kita belajar bersama untuk pembuatan RPP atau modul ajar yang berdiferensiasi, yang terintegrasi dengan kompetensi sosial emosional. Kemudian setelah itu kita melaksanakan pra-observasi, dan besoknya saya masuk ke kelasnya Pak Brimo untuk melakukan observasi. Saya belajar dengan Pak Brimo dengan segala hal di dalam pembelajarannya. Untuk secara garis besarnya itu kemarin refleksi dari pembelajaran Pak Brimo itu langkah-langkah yang ada di RPP Pak Brimo itu sudah muncul semua. Pertama itu Pak Brimo melakukan salam dan presensi kehadiran siswa, kemudian menanyakan kesiapan siswa. Itu mungkin tidak disadari Pak Brimo, dan itu merupakan pembelajaran sosial emosional Pak. Dengan menanyakan kesiapan siswa itu, anak-anak itu bisa memunculkan kesadaran dirinya, dan itu salah satu dalam proses pembelajaran berdiferensiasi. Jadi Pak Brimo nanti bisa mengetahui kebutuhan siswa dari aspek kesiapan siswa. Kemudian Pak Brimo juga
mengapresiasi kehadiran, meski itu agak mungkin sepele, tapi itu sangat berarti pada anak-anak merasa dihargai, merasa dihormati. Kemudian Pak Primo mengulang materi sebelumnya dengan beberapa pertanyaan pemantik yang memunculkan semangat siswa untuk merefresh pikirannya untuk bisa ke materi, kemudian menyampaikan tujuan pembelajaran yang tujuan pembelajaran ini tidak cuma Pak Primo tapi juga bersama anak-anak membacakan tujuan pembelajaran. Jadi dengan hal tersebut anak-anak bisa mengetahui hari ini saya akan melakukan apa. Kemudian ada tanggung jawab siswa dalam menghapus di papan tulis itu lagi-lagi mungkin itu hal yang sepele, tapi itu mencerminkan tanggung jawab siswa kalau kelas itu adalah miliknya. Kemudian ada juga muncul di pendidikan karakter dengan ketertiban siswa dalam berpakaian. Pak Primo terus menasihati anaknya misalnya ada yang bajunya kurang rapi dan lain sebagainya. Kemudian setelah menyampaikan beberapa materi ini, Pak Primo menggunakan discovery learning seperti yang di RPP. Jadi anak itu mencari, menggali informasi, diajak ke perpustakaan, itu termasuk kalau di pembelajaran diferensiasi itu diferensi proses. Jadi proses Pak Primo dalam pembelajaran itu dari hal menyiapkan kebutuhan siswa tersebut. Kemudian di dalam perpustakaan itu diskusi bersama yang terus didampingi oleh Pak Primo. Di dalam diskusi itu muncul keterampilan berelasi dan itu mewujudkan kompetensi sosial emosional dari siswa itu sendiri. Kemudian setelah dari perpustakaan, Pak Primo mengajak anak-anak itu ke bengkel atau yang di HPP Pak Primo itu file trip, jadi kunjungan langsung ke bengkel mesin. Jadi anak-anak secara langsung nanti bisa mengetahui, oh ini ternyata yang ada di teori, langsung mengetahui langsung benda atau alat atau mesinnya. Kemudian setelah selesai membentuk kelompok presentasi sesuai dengan kesiapan belajar, mendampingi siswa dalam presentasi, dan dalam presentasi itu siswa itu akan banyak sekali muncul kompetensi sosial emosionalnya seperti pengambilan keputusan yang bertanggung jawab, keterampilan berelasi dan lain-lain. Kemudian bersama siswa Pak Primo membuat kesimpulan presentasi. Membuat kesimpulan presentasi itu termasuk asesmen as learning. Jadi mengetahui perkembangan pembelajaran, pemahaman siswa itu sampai bagaimana. Kemudian ditutup dengan salam dan selesai pembelajaran. Kemarin saya lihat dari pembelajaran Pak Primo, alhamdulillah sangat luar biasa sekali. Tapi kalau dari Pak Primo sendiri itu dari pembelajaran yang dengan laksanakan itu bagaimana refleksi dari Pak Primo sendiri? Terima kasih Pak Direktur. Jadi setelah terima kasih sekali atas apresiasi dan ulasan dari Pak Direktur terkait dengan pembelajaran yang telah saya lakukan kemarin. Dari sini saya banyak belajar bahwa saya harus banyak yang harus saya kembangkan terkait dengan pembelajaran, khususnya dari kaitannya dengan pembelajaran ada efisiensi dan juga kaitannya dengan bagaimana munculkan sikap-sikap kompetensi emosional sosial. Sebetulnya selama ini kita sudah lakukan itu, tapi belum terkoordinasi, belum terintegrasi dengan lebih baik. Dan kedepannya insya Allah nanti akan saya kembangkan ke arah sana. Jadi ilmu yang diberikan kemarin itu betul-betul berkaya dan menegaskan kembali apa yang selama ini sudah dilakukan, tapi perlu diwujudkan yang lebih kreatif dan lebih. Jadi kalau dari Pak Primo sendiri
ternyata hal-hal baru tersebut sudah bisa memunculkan kompetensi sosial emosional yang ada dari dalam anak sendiri Pak. Jadi Pak Guru menyampaikan mungkin ada perlu pengembangan lagi itu kira-kira untuk pembelajaran selanjutnya Pak, pengembangannya seperti apa ya? Kalau bayangan saya, rencana saya kembangkan dalam bentuk ya dikemas dalam bentuk yang lebih baik, misalnya pengembangan penyampaian materi khususnya PowerPoint misalnya, atau dengan metode pembelajaran yang lain, dengan alat-alat, dengan job sheet yang lebih menarik, karena banyak siswa khususnya di pelajaran produktif itu sebenarnya di kompetensi itu lebih tertarik dengan gambar-gambar yang bisa disimulasikan. Nah, ini selama ini kan masih belum ke arah sana, masih sebatas gambar-gambar mati. Maka kedepannya akan saya menggunakan job sheet yang berarti ada tuh Pak, bagus itu. Berarti di media pembelajarannya Pak. Jadi media pembelajaran mungkin Pak Primo ada PowerPoint, ada gambar, atau benda kerja langsung. Itu berarti nanti bisa memenuhi kebutuhan siswa. Itu kan kadang siswa kan ada yang paham harus pakai benda langsung, ada yang pakai PowerPoint sudah paham, ada cuma yang gambar gitu aja anak udah paham. Itu berarti dari gaya belajar siswa ini. Gaya belajar siswa kan ada yang lewat gambar, lewat suara, atau bahkan lewat video itu. Nah itu termasuk pembelajaran diferensiasi Pak. Kemudian untuk yang media pembelajaran itu Pak, kan tujuannya untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa berarti itu Pak. Untuk media pembelajaran itu Pak, indikator keberhasilannya sama mungkin alat-alat pendukungnya kira-kira nanti yang dibutuhkan apa Pak? Kalau dibilang terpenuhi kebutuhannya ya siswa itu mereka terpenuhi sesuai dengan pembelajaran gaya belajar mereka. Kalau misalnya mereka memang ada sebagian siswa senang tadi saya sampaikan, ada yang senang gambar, ada yang senang tajam, maka semua siswa dalam satu kelas itu kalau tidak dia bisa terpenuhi kebutuhannya walaupun hanya dengan salah satu, salah dua, atau mungkin semua media itu semakin berjelas. Itu yang pertama. Terus kemudian pendukungnya ya tentunya sekolah harus punya lah semacam CD, kelas kalau tidak ada kebutuhan itu. Kemudian benda-benda kerja yang selain kalau di saya di pemesinan itu selain ada yang terpasang di mesin juga ada yang terpisah tentang besi, jadi bisa saya ditunjukkan langsung. Kalau di mesin kan kadang-kadang tempatnya di bawah, ini lebih, saya kira akan lebih dekat ya. Bisa dibawa ke kelas dan sebagainya Pak. Itu mungkin semacam prototipe gitu Pak. Prototipe bisa sebagai media pembelajaran. Selain tadi yang pertama yang mau dikembangkan media pembelajaran Pak, dengan tujuan memenuhi kebutuhan belajar siswa, dengan ukuran keberhasilannya tentunya kebutuhan siswa itu bisa terpenuhi sehingga pembelajaran akan lebih maksimal. Untuk pendukungnya tadi ada LCD, ada benda kerja langsung atau gambar-gambar. Kemudian ada lagi Pak mungkin yang bisa dikembangkan dari refleksi pembelajaran Pak Primo sendiri. Ya salah satu yang menjadi target berikutnya dalam pengembangan pembelajaran adalah bagaimana melihat keaktifan siswa dengan cara mengobjektif. Jadi kalau siswa itu setelah mengamati dengan belajar masing-masing, bagaimana sih mereka keberhasilannya, maka saya butuh untuk mengukur keberhasilan mereka belajar. Dalam salah satunya adalah dengan angket tadi, baik sikap maupun angket bagaimana mereka mendiskusikan apa yang mereka telah pelajari. Ini yang menjadi salah satu target utama, yaitu form checklist dan sikap maupun kegiatannya. Jadi selanjutnya ada penilaian sifat siswa.
jadi mengetahui keaktifan siswa dengan tujuan untuk mengetahui keaktifan siswa tadi Pak. Jadi kayak seperti Pak Bri membuat form atau checklist yang nanti bisa Pak Bri mengisikan untuk mengetahui keaktifan siswa. Itu berarti kalau pembelajaran diferensiasi itu assessment as learning Pak. Jadi itu mengetahui keaktifan siswa, jadi mungkin mana yang harus ditingkatkan, mana yang anak mungkin bisa dibebaskan, dalam artian dibebaskan sudah aktif sendiri, atau mana anak yang perlu pendampingan agar siswa itu lebih aktif itu. Untuk tadi Pak, untuk yang penilaian keaktifan tadi berarti ukuran keberhasilan sama mungkin pendukungnya apa nih? Ya, kalau dari ukuran keberhasilannya ya dilihat dari keaktifan siswa diskusi. Ketika siswa itu terlibat diskusi itu walaupun dalam bentuk kecil apapun, artinya itu menunjukkan salah satu indikator bahwa siswa itu memahami apa yang disampaikan pelajaran hari ini. Kalau memang dia tidak paham ya dia akan cenderung pasif. Tapi dengan keaktifan ini sebetulnya setidaknya menunjukkan bahwa siswa itu terlibat, mereka berproses untuk paham, salah satunya. Jadi kemudian juga selain itu siswa juga punya kesiapan untuk pelajaran berikutnya. Jadi ketika dia sudah pelajari satu hal, maka dari situ akan muncul kesiapan anak ini. Mau kesiapan anak ini belajar untuk pembelajaran berikutnya. Jadi itu Pak ya, mungkin juga permasalahan saya itu permasalahan kita bersama itu untuk keaktifan siswa itu anak usia agak diskusi Pak, itu kan kadang kalau ada satu anak yang sudah paham lah, itu sudah sangat tergantung dengan anak itu. Jadi kalau minimal ada checklist atau form penilaian dari Pak gurunya, itu kan minimal anak yang pekewo Pak. Pekewo itu mengutarakan pendapatnya, padahal belum tentu yang pendapat yang tidak disampaikan itu tidak sesuai. Kan semakin banyak usulan atau pendapat bisa disatukan lebih baik. Itu mungkin juga kayak seperti saat presentasi Pak. Saat presentasi itu kan kadang yang presentasi ya orang-orang itu juga. Jadi sama juga dengan di pembelajaran itu, di pembelajaran saya Pak. Jadi anak-anaknya tergantung pada yang aktif saja. Mungkin dengan penilaian keaktifan siswa ini mungkin bisa aktif semua, terus nanti bisa bergantian dan lain sebagainya. Ya, jadi salah satu kenapa kita membutuhkan form itu sebenarnya kan dimunculkan motivasi ekstrim ya. Jadi tidaknya anak itu akan termotivasi ke arah situ. Oh, karena saya termotivasi, saya cinta, nanti akan mau tidak mau akan berubah. Nah, di situ akan munculkan. Saya yakin ketika ada motivasi, memang kita kadang-kadang butuh instrumen untuk motivasi. Saya kira itu. Itu tadi yang untuk media pembelajaran dan penilaian yang keaktifan siswa. Mungkin ada lagi Pak yang perlu ditambahkan. Saya kira sementara cukup itu dulu. Jadi itu Pak. Jadi untuk tindak lanjutnya tadi yang pertama untuk rencana pengembangan pembelajaran selanjutnya yang pertama mau menambah di media pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar siswa. Kemudian ada form penilaian sikap tadi untuk mengetahui keaktifan siswa dan kelemahan selama ini siswa itu kurang aktif. Jadi mungkin dari form penilaian keaktifan siswa itu sendiri anak-anak minimal mendapatkan suntikan motivasi ekstrinsik dari saya dicetak, oh alhamdulillah saya bisa aktif. Kira-kira mulai kapan Pak itu bisa diterapkan? Ya tentunya secepatnya ya Mas ya, karena selain ini sudah menjadi setengah, artinya di besok di tahun pelajaran baru ini kan harus disiapkan dari awal dan betul-betul sudah terkonsep secara
evaluasi bersama dengan evaluasi di awal ini sangat penting bagi saya. Refleksi pembelajaran selama 1 tahun ini seperti apa, dan ini segera kita akan melakukan. Ya itu Pak, yang mungkin kelemahan saya juga itu di refleksi pembelajaran. Padahal saya merasa saya sudah menyampaikan, tugas saya sudah selesai, padahal masih banyak kekurangan, masih banyak yang harus saya tingkatkan. Refleksi dari saya sendiri atau dari siswa dan lain sebagainya, itu akan menjadi peningkatan pada pembelajaran di selanjutnya. Oke. Nah, sepertinya mungkin kita sudah di akhir diskusi kita Pak. Mungkin untuk selanjutnya saya pamit dulu. Kita bisa berdiskusi lagi setelah melaksanakan pengembangan rencana tindak lanjut tadi. Kita bisa ngobrol seru-seru lagi, bisa mendapat laporan dari Pak Bimo yang lagi gimana anak-anak dan lain sebagainya. Sebagai bahan saya belajar juga, saya juga masih banyak belajar, masih banyak yang saya tingkatkan. Nggak kenal Pak, terima kasih atas waktunya. Semoga kita sama-sama bisa terus belajar, bisa terus meningkat, khususnya untuk memenuhi kebutuhan siswa. Terima kasih sekali, alhamdulillah. Terima kasih atas perhatiannya dan sabar memberikan masukan, ulasan, hal-hal yang baru bagi saya. Semoga kedepannya akan bermanfaat bagi saya dan bisa bermanfaat juga bagi siswa sehingga mereka mendapatkan haknya belajar dari belajar mereka sesuai dengan konsep kurikulum merdeka yang kita sebutkan. Terima kasih atas. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak suara. Bulatkan tekad, kuatkan hati. Negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri. Guru penggerak majukan pendidikan. Guru penggerak menghamba pada murid. Kreatif rancang pembelajaran. Hargai potensi, tingkatkan prestasi. Lahirkan